Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya sudah kontrak waktu ya sama Teteh bahwa hari ini saya akan mengadakan penyuluhan kesehatan tentang PHBS di rumah tangga. Yaitu waktunya kurang lebih 30 menit. Materi yang saya akan sampaikan itu tentang PHBS di rumah tangga. Apakah sebelumnya kita sudah tahu PHBS itu singkatannya apa? Belum teh? Belum. Jadi PHBS itu singkatannya adalah perilaku hidup bersih dan sehat, yang artinya PHBS di rumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau, dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam menggerakkan kesehatan di masyarakat. PHBS di rumah tangga dilakukan untuk mencapai rumah tangga sehat. Nah, rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang melakukan 10 tatanan PHBS, yaitu yang pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, memberi ASI eksklusif. Yang ketiga, menimbang bayi dan balita. Yang keempat, menggunakan air bersih. Yang kelima, mencuci tangan dengan air dan sabun. Yang keenam, menggunakan jamban sehat. Dan yang ketujuh, memberantas jentik di rumah. Yang kedelapan, makan buah dan sayur setiap hari. Yang kesembilan, melaksanakan aktivitas fisik setiap hari. Dan yang kesepuluh, yang terakhir, yaitu tidak merokok di dalam rumah. Nah, tujuannya yaitu dilakukan PHBS di rumah tangga yaitu untuk mencapai rumah tangga yang sehat. Adapun manfaat PHBS di rumah tangga itu sendiri yaitu bagi keluarga khususnya, setiap anggota keluarga menjadi sehat dan tidak mudah sakit, anak tumbuh sehat dan cerdas, anggota keluarga giat bekerja, dan pengeluaran biaya rumah tangga dapat ditunjukkan untuk memenuhi gizi keluarga. Kemudian 10 indikator perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama yaitu tadi persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, bidan, dokter, dan tenaga paramedis lainnya. Tenaga kesehatan merupakan orang yang sudah ahli dalam membantu persalinan, sehingga keselamatan ibu dan bayi lebih terjamin. Apabila terjadi kelainan dapat diketahui dan segera ditolong atau dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit persalinan. Yang ditolong oleh tenaga kesehatan menggunakan peralatan aman, bersih, steril, sehingga mencegah terjadi infeksi bahaya kesehatan lainnya. Yang kedua yaitu memberi ASI eksklusif, yaitu bayi usia 0 sampai 6 bulan hanya diberi ASI saja ya Teh, tanpa diberi makanan dan minuman lainnya. ASI adalah makanan alami berupa cairan dengan kandungan gizi yang cukup untuk kebutuhan bayi, sehingga bayi tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, di sini ada keunggulan ASI, yaitu mengandung zat gizi sesuai kebutuhan bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik serta kecerdasan. Kemudian mengandung zat kekebalan, melindungi bayi dari alergi, aman dan terjamin kebersihannya. Kemudian manfaat memberi ASI eksklusif bagi ibu ya. Yang pertama, menjalin hubungan kasih sayang antara ibu dengan bayi. Kemudian mengurangi perdarahan setelah persalinan, mempercepat pemulihan kesehatan ibu, menunda kehamilan berikutnya, kemudian mengurangi risiko terkena kanker payudara. Kemudian manfaat ASI bagi bayi yaitu bayi lebih sehat, lincah dan tidak cengeng. Kemudian bayi tidak sering sakit. Nah, manfaat bagi keluarga yaitu tentunya praktis dan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pembelian susu formula dan perlengkapannya. Nah, indikator yang ketiga yaitu menimbang bayi dan balita. Yaitu penimbangan bayi dan balita dimaksud untuk memantau pertumbuhan hanya setiap bulan. Penimbangan bayi dan balita dilakukan setiap bulannya, mulai dari umur 1 bulan sampai 5 tahun di posyandu. Kemudian manfaat penimbangan bayi setiap bulannya yaitu untuk mengetahui apakah bayi tumbuh sehat, kemudian untuk mengetahui dan mencegah gangguan pertumbuhan balita. Kemudian untuk mengetahui bila balita yang sakit, demam, seperti demam, batuk, pilek, diare. Kemudian untuk mengetahui kelengkapan imunisasi. Dan yang terakhir untuk mendapatkan penyuluhan gizi. Nah, indikator yang keempat selanjutnya yaitu menggunakan air bersih. Yaitu air bersih dapat diartikan air yang memenuhi persyaratan untuk perairan sawah, untuk treatment air minum, dan untuk treatment air sanitasi. Nah, persyaratan di sini ditinjau dari persyaratan kandungan kimia, fisik, dan biologis. Secara fisik, air tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Kemudian, indikator yang kelima yaitu mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, yaitu air yang bersih
Air yang tidak bersih mengandung kuman dan bakteri penyebab penyakit bila digunakan. Kuman berpindah ke tangan pada saat makan. Kuman dengan cepat masuk ke dalam tubuh yang bisa menimbulkan penyakit. Sabun dapat membersihkan kotoran dan membunuh kuman karena tanpa sabun kotoran dan kuman masih tertinggal di tangan. Nah, pentingnya mencuci tangan pada saat setiap kali tangan kita kotor atau setelah memegang uang, memegang binatang, dan berkebun. Kemudian, setelah buang air besar, setelah menceboki bayi atau anak, sebelum makan dan menyuapi anak, sebelum memegang makanan, sebelum menyusui bayi, dan sebelum menyusui bayi. Kemudian, manfaat mencuci tangan itu sendiri yaitu membunuh kuman penyakit yang ada di tangan, kemudian mencegah penularan penyakit seperti diare, kolera, disentri, tipes, cacingan, penyakit kulit, ispa atau infeksi saluran pernapasan. Kemudian tangan menjadi bersih dan bebas dari kuman. Nah, adapun cara-cara mencuci tangan yang baik dan benar. Cara cuci tangan dengan baik yang benar yaitu cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan memakai sabun. Kemudian bersihkan telapak tangan, kemudian punggung tangan, sela-sela jari, dan pergelangan tangan. Setelah itu, keringkan dengan lap bersih. Nah, indikator yang keenam selanjutnya yaitu menggunakan jamban sehat. Yaitu jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa dan atau tanpa leher angsa atau jamban cemplung. Nah, di sini ada pentingnya menggunakan jamban yaitu untuk menjaga lingkungan bersih, sehat dan tidak berbau. Kemudian tidak mencemari sumber air yang ada di sekitarnya, tidak mengandung datangnya lalat atau serangga yang dapat menularkan penyakit diare, kolera, disentri, dan tipes. Nah, adapun syarat-syarat jamban sehat yaitu tidak mencemari sumber air minum atau jarak antara sumber air minum dengan lubang penampungan minimal 10 meter. Kemudian tidak berbau, kotoran tidak dapat dijamah oleh serangga dan tikus. Kemudian tidak mencemari tanah di sekitarnya, lalu mudah dibersihkan dan aman digunakan. Kemudian dilengkapi dinding dan atap pelindung, penerangan dan ventilasi cukup, lantai kedap air luas ruangan memadai, kemudian tersedia air, sabun dan peralatan pembersih jamban. Kemudian cara melihara jamban sehat, yaitu yang pertama lantai jamban hendaknya selalu bersih dan tidak ada genangan air. Kemudian bersihkan jamban sehat secara teratur sehingga ruang jamban dalam keadaan bersih. Yang ketiga, di dalam jamban tidak ada kotoran yang terlihat. Yang keempat, tidak ada serangga seperti kecoa, lalat, dan tikus. Yang kelima, tersedia pembersih seperti sabun, sikat, dan alat pembersih lainnya. Kemudian yang keenam, bila ada kerusakan segera perbaiki. Nah, indikator yang ketujuh selanjutnya itu memberantas jentik di rumah. Yaitu rumah bebas jentik adalah rumah tangga yang sehat yang setelah dilakukan pemeriksaan jentik secara berkala tidak terdapat jentik nyamuk. Nah, di sini ada 3M+, ada 3 cara yang dilakukan pada saat pemberantas serangan nyamuk. Yang pertama, M, menguras dan menyikat tempat penampungan air seperti bak mandi, tatakan kulkas, tatakan pot kembang, dan tempat air minum burung. Kemudian yang kedua, M, menutup rapat-rapat tempat penampungan air seperti lubang bak, kontrol, lubang pohon, lekukan-lekukan yang ada yang dapat menampung air hujan. Kemudian 3M, mengubur atau menyingkirkan barang-barang bekas yang dapat menampung air seperti ban bekas, kaleng bekas, plastik-plastik yang dibuang sembarangan. Yang kemudian menghindari gigitan nyamuk. Nah, yang pertama, menggunakan kelambu ketika tidur, kemudian memakai obat yang mencegah gigitan nyamuk, kemudian hindari kebiasaan menggantungkan pakaian di dalam rumah, kemudian mengupayakan pencahayaan ventilasi yang memadai, kemudian memperbaiki saluran dan talang air yang rusak. Kemudian menaburkan lavender atau bubuk pembunuh jentik. Nah, indikator yang terakhir indikator yang ke-8 yaitu makan buah dan sayur setiap hari. Yaitu setiap anggota rumah tangga mengkonsumsi minimal 3 porsi buah dan 2 porsi sayuran
atau sebaiknya setiap hari. Makan sayur dan buah setiap hari sangat penting karena mengandung vitamin dan mineral yang mengatur pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh dan mencegah dan mengandung serat yang tinggi. Nah, adapun manfaat vitamin yang ada dalam sayur dan buah yaitu yang pertama, vitamin A untuk pemeliharaan kesehatan mata, vitamin D untuk kesehatan tulang, vitamin E untuk kesuburan dan awet muda, vitamin K untuk pembekuan darah, vitamin C meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi, vitamin B mencegah penyakit beri-beri, vitamin B12 meningkatkan nafsu makan. Nah, manfaat serat yang ada dalam sayur yaitu makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang berfungsi untuk memelihara usus serta tidak dapat dicerna oleh pencernaan sehingga serat tidak menghasilkan tenaga dan dibuang melalui tinja. Serat tidak untuk mengenyangkan, tetapi dapat menunda pengosongan lambung sehingga orang tidak mudah cepat lapar. Nah, indikator selanjutnya yaitu yang ke-9, melakukan aktivitas fisik sehari-hari. Yaitu aktivitas fisik adalah melakukan pergerakan anggota tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga yang sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan fisik, mental, mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Nah, jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan biasanya berupa kegiatan sehari-hari seperti berjalan kaki, nyapu, ngepel, nyuci baju, dan sebagainya. Kemudian bisa berupa olahraga yaitu push up, lari, kemudian bermain bola, berenang, senam, dan sebagainya. Lamanya aktivitas fisik yaitu aktivitas fisik dilakukan setiap hari minimal 30 menit dalam sehari sehingga dapat menyehatkan jantung, paru-paru, serta alat tubuh lainnya. Kemudian teknik aktivitas fisik yang benar yaitu lakukan secara bertahap hingga mencapai 30 menit. Kemudian lakukan aktivitas fisik sebelum makan atau 2 jam sebelum makan. Kemudian awali aktivitas fisik dengan pemanasan dan peregangan. Nah, keunggulan melakukan aktivitas fisik yaitu terhindar dari penyakit jantung, stroke, osteoporosis, kanker, tekanan darah tinggi, kencing manis, dan lain-lain. Kemudian berat badan terkendali, kemudian otot lebih lentur dan tulang lebih kuat, kemudian bentuk tubuh menjadi bagus, lebih percaya diri, kemudian lebih bertenaga dan bugar, kemudian secara keseluruhan keadaan kesehatan menjadi lebih baik. Nah, indikator yang ke-10 yaitu yang terakhir, tidak merokok di dalam rumah. Yaitu anggota keluarga tidak boleh merokok di dalam rumah. Rokok ibarat pabrik bahan kimia, dalam satu batang rokok yang dihisap akan dikeluarkan sekitar 4.000 bahan kimia berbahaya. Di dalamnya yang paling berbahaya adalah nikotin, tab, dan karbon monoksida. Nikotin menyebabkan ketagihan dan merusak jantung dan aliran darah. Tab menyebabkan kerusakan saluran paru-paru dan kanker. Karbon monoksida menyebabkan berkurangnya kemampuan darah membawa oksigen sehingga sel-sel tubuh akan mati. Nah, di sini ada perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif yaitu adalah orang yang mengkonsumsi rokok secara rutin dengan sekali ataupun walau itu cuma 1 batang dalam sehari. Nah, perokok pasif adalah orang yang bukan perokok tapi menghirup asap rokok orang lain atau orang yang berada dalam satu ruangan tertutup dengan orang yang sedang merokok. Nah, bahaya perokok aktif dan perokok pasif yaitu menyebabkan kelontokan rambut, kemudian gangguan pada mata seperti katarak. Yang ketiga, kehilangan pendengaran lebih awal dibandingkan bukan perokok. Yang keempat, menyebabkan penyakit paru-paru. Yang kelima, merusak gigi dan menyebabkan bau mulut yang tidak sedap. Yang keenam, menyebabkan stroke dan serangan jantung. Yang ketujuh, tulang lebih mudah patah. Yang kedelapan, menyebabkan kanker kulit. Yang kesembilan, menyebabkan kemandulan dan impotensi. Kemudian yang ke-10 yang terakhir menyebabkan kanker rahim dan keguguran. Nah, materi THBS dan 10 tentang THBS saya sudah sampaikan semuanya. Apakah ada yang tanyakan sebelumnya? Apakah ada materi yang masih kurang jelas, yang kurang paham tentang THBS di rumah tangga teh? Sudah cukup. Sudah cukup? Nah, kalau sudah cukup, Teteh bisa mengulang materi yang tadi seperti singkatan THBS. Singkatan THBS, jadi singkatan THBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat, Teteh. Apa teh? Perilaku Hidup bersih dan sehat. ya.
Kemudian tujuan melakukan PHBS itu apa, Teh? Oh, Mampu dan mengerti dan tentang PHBS rumah tangga ya Teh ya. mohon. 10 indikator Teh, 10 indikator PHBS apa saja yang masih ingat tadi 10 10. Ya. 1. ya. Apa saja Teh? Boleh diacak juga boleh. Yang penting ada itu yang menempel dalam otak Teh. Zaman sehat. Ya. Kemudian menyusui. ya. Air Kemudian bersih. iya. Kemudian Menimbang bayi. ya, menimbang bayi dan balita. Kemudian Cuci tangan. ya. Kemudian memberantas sentik nyamuk. ya. Terus makan buah-buahan dan sayur ya Teh setiap hari ya Teh bagusnya. Kemudian melakukan aktivitas fisik ya Teh, itu mah suka ya Teh, setiap hari juga suka dilakuin ya. mohon. Kemudian yang ke-10 Merokok. iya bagus ya. Sepertinya Teteh sudah sedikit paham ya tentang PHBS di rumah tangga. Saya sudah kirimkan file berupa leaflet tentang materi PHBS ya. Teteh bisa pelajari apabila Teteh lupa atau Teteh bisa baca kembali tentang materi tentang PHBS tadi ya Teh ya. Baik, kalau begitu saya penyuluhan kesehatan dari saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan itu dari saya, terutama dari ucapan saya, karena saya juga masih banyak belajar gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.